nggak lulus. Kenapa? Silakan. Oke. Selamat pagi rekan-rekan semua. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Selamat pagi. Ya, semoga semuanya senantiasa diberi kesehatan ya. Sebelum melakukan aktivitas kita di pagi ini, mari kita bersama-sama berdoa supaya semua aktivitas kita diberikan kelancaran dan kemudahan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya persilakan. Terima kasih. Ya. Oke, ini adalah pembelajaran dengan metode yang baru ya dari Universitas Bengkulu ya. Jadi melalui pengajaran ini saya akan mempraktekkan hasil pelatihan pekerti yang dilaksanakan oleh Universitas Bengkulu ya, batch 5 tahun 2023. Baiklah, kita mulai saja ya mata kuliah kita hari ini. Saya akan share screen. Ya, sudah nampak semua ya. Share screen-nya sudah ada, Pak. Saya slideshow dulu nih, Kak. Nah, oke, saya slideshow ya. Mata kuliah ini adalah mata kuliah manajemen proyek sistem informasi yang memang sedang kita kerjakan semester ini. Kan. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib di prodi sistem informasi, prodi kita. Maka saya harapkan adik-adik semua bisa mengikuti dengan baik, karena mata kuliah ini sangat bermanfaat nantinya pada saat tugas-tugas selama kuliah dan aktivitas nanti di dunia kerja setelah lulus dari kuliah. Akan banyak terlibat dengan pengetahuan yang didapat dari mata kuliah ini. Nah, ini adalah bahan-bahan referensi untuk mendukung mata kuliah ini. Jadi mata kuliah ini tidak hanya didapat dari modul, nggak cukup. Modul-modulnya nanti akan saya bawakan dan akan saya berikan kepada adik-adik semua ya. Tetapi perlu juga membaca buku-buku referensi tambahan untuk memperkaya pengetahuan kita mengenai manajemen proyek sistem informasi. Ini ada 3 buku berbahasa Inggris. Ini bisa diunduh secara gratis dari situs LinkedIn. Bisa di searching nama bukunya, judul bukunya, atau nama pengarangnya, nanti akan dapat kita unduh dalam bentuk e-book ya, PDF. Kemudian ada juga jurnal-jurnal internasional yang terakreditasi dan atau jurnal internasional bereputasi. Jadi di Indonesia itu jurnal nasional itu ada yang terakreditasi SINTA gitu. Itu yang paling utama ya. Kalau internasional oleh menteri sekarang ya, itu diganti namanya jadi bereputasi. Jadi bereputasi itu banyak publisher yang bereputasi, Index Database Scopus, kemudian Web of Science, IEEE dan lain-lain. Itu ada beberapa publisher yang bereputasi, itulah yang menjadi acuan dari pemerintah atau Dikti yang diacu untuk mendukung bahan pembelajaran. Jadi kita tidak boleh membaca dari Google ya atau dari blogspot orang nulis, itu nggak boleh karena itu tidak ada dasar yang kuat dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kita harus tahu sumber yang benar ya. Jadi kalau mencari informasi apapun ya di mata kuliah apapun atau riset nanti ya itu harus menggunakan referensi yang terakreditasi dan bereputasi, itu saja ya. Jadi patokannya itu, jangan buku itu nggak boleh juga ya. Buku itu hanya
tambahan ya. Buku itu ada pengarangnya memang, cuman itu tidak bisa dijadikan acuan sekarang ya. Itu hanya untuk memperkaya, boleh membaca. Tapi yang paling penting adalah yang sudah terakreditasi dan bereputasi. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah aturan main kita selama pembelajaran ini, yaitu kehadiran ya, mengenai kehadiran. Kehadiran ini adalah minimum 75% seperti aturan universitas. Jadi nggak boleh kurang dari ini. Kalau kurang dari 75% sudah dianggap fail atau gagal. Nah, keterlambatan datang ke kelas setiap mau memulai pertemuan itu adalah maksimum 10 menit. Kenapa 10 menit? Ini adalah sebenarnya toleransi dari saya aja supaya tidak mengganggu yang lain yang sudah duluan datang, yang sudah mulai belajar. Nah, kita datang kan mengganggu konsentrasinya ya. Jadi sebaiknya saya harapkan maksimum 10 menit ya. Jadi kalau misalkan lebih dari 10 menit ya udah boleh pulang lagi lah istilahnya ya. Nggak usah mengikuti kuliah. Kecuali memang ada izin yang kuat ya, yang mungkin bisa diterima, itu boleh, tapi itu kan tidak boleh tiap hari. Kalau terlambat tidur ya itu ya sudah nggak usah datang kalau udah lebih 10 menit. Kemudian aturan main yang kedua adalah komponen penilaian. Di sini ada 4 komponen utama yang akan saya jadikan acuan, yaitu kehadiran dan kuis. Kehadiran dan kuis ada bobotnya 15%. Nah, komposisinya mungkin nanti saya lihat lagi ya, kehadiran berapa, kuisnya berapa, tapi totalnya jadi 15%. Kalau kuisnya banyak, jadi bobotnya kuis akan naik. Jadi banyak kuis sebenarnya untuk mengukur kesiapan kita ya, mengikuti materi perkuliahan di hari tersebut. Ya. Ini menggunakan aplikasi ya. Aplikasi sekarang kan untuk mendukung proses pembelajaran banyak. Ini saya gunakan Slido. Semacam aplikasi untuk bisa buat soal-soal multiple choice dan lain-lain. Nanti saya ajarin penggunaan aplikasi ini kalau belum tahu. Kalau sudah tahu mungkin bisa belajar sendiri kan. Nggak susah sih ini bagi mahasiswa. Hampir semua mahasiswa bisa menggunakan ini. Kemudian komponen kedua adalah UTS. UTS ini 20% bobotnya. Jadi UTS nanti pertanyaannya tidak definisi ya, jadi bersifat pemahaman untuk mengukur tingkat kepahaman materi ya. Nah, materinya pertemuan 1 sampai 7. Pertemuan 8 kan kita UTS. Kemudian yang ketiga adalah UAS atau ujian akhir semester, ini bobotnya agak lebih besar, 25%. Jadi ini untuk mengukur kemampuan juga dari keseluruhan materi yang sudah didapatkan. Dan komponen yang keempat adalah tugas. Tugas ini sifatnya adalah proyek. Ya nanti akan dibentuk kelompok-kelompok ya. Setelah hari ini kita nanti sebelum selesai kita akan membuat WA group khusus untuk kelas ini ya, untuk mengatur kelompok, aktivitas kelompok nanti bisa saya sampaikan di WA group. Dan untuk komunikasi yang lain, komunikasi misalkan ada perubahan jam, kemudian ada penambahan materi, nanti semua dari WA group saja. Jadi kita mulai membiasakan menggunakan WA group untuk komunikasi ya, supaya cepat ya. Kita sekarang dituntut kecepatan untuk mempelajari sesuatu, melaksanakan sesuatu. Mungkin yang kameranya masih off cam bisa diaktifkan ya. Karena saya perlu melihat keaktifannya juga ya. Nabil itu saya lanjutkan ya. Nah, ini gambaran awal sebelum kita masuk ke materi ya.
awal dari materi manajemen proyek sistem informasi adalah mengetahui dulu ya statistik proyek sistem informasi di Indonesia ya. Jadi proyek sistem informasi Indonesia ini ada menurut penelitian tahun 2018 ya. Ini banyak yang lebih banyak yang gagal dibanding yang berhasil. Nah, ini perlunya kita kita mempelajari manajemen proyek sistem informasi. Jadi dalam mengelola proyek sistem informasi itu tidak bisa otodidak ya. Ada tahapan-tahapan manajemen, tahapan pengetahuan yang harus dipahami. Sampai di sini ada yang bertanya nggak? Mungkin ada yang kontrak pembelajaran tadi, ada yang kalau mau mundur, ya, saya lupa tanya ini, silakan kalau mau tanya. Kalau nggak ada, saya lanjutkan lagi ya. Oke. Jadi ini adalah statistik kenapa kita perlu belajar manajemen proyek sistem informasi. Jadi ternyata proyek sistem informasi itu nggak selalu sukses. Jangan dianggap sesuatu aktivitas yang selalu berhasil. Ya. Jadi banyak juga yang nggak berhasil. Nah ini statistik 2018 menurut sebuah penelitian dari Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi, ini yang berhasil cuma 27%, sangat sedikit kan ya. Kemudian yang bermasalah 55%, yang batal itu 18% ya. Jadi ternyata yang tingkat keberhasilan nggak banyak ya. Makanya kita sangat perlu untuk mempelajari ilmu manajemen proyek informasi. Di sini yang bermasalah itu maksudnya mungkin dia itu rugi ya, dipaksa sampai selesai, atau kemudian tidak sesuai dengan kualitas atau mutu yang diharapkan di awal, jadi under value, tapi tetap dijalankan, bisa jadi sampai selesai, bisa juga batal ya, karena mungkin terlalu jauh kualitasnya dari yang diharapkan sebelumnya, itu akan dibatalkan ya. Jadi tingkat keberhasilan ini sangat kecil ya. Nah kalau di dunia juga kita harus perlu tahu juga ya. Menurut salah satu surveyor ya dari Sandis dan Gartner, ini tahun 95 yang berhasil sangat sedikit pengerjaan proyek sistem informasi. Yang berhasil itu hanya 16,2%, sedangkan 30%, 31% lebih itu batal ya, alias gagal ya. Jadi mungkin yang bermasalah di tengahnya ini nggak disebutkan di penelitian itu. Yang jelas yang berhasil patokannya kita adalah yang berhasil sesuai dengan perencanaan awal dan kualitas hasilnya yang sesuai dengan yang diharapkan itu hanya 16,2%. Ini tahun lama ya, 95. Kemudian tahun 2021 sudah meningkat, mungkin sudah mulai banyak tools atau banyak pengalaman-pengalaman kegagalan ya, dengan mempelajari proyek khususnya proyek sistem informasi, ini yang tingkat keberhasilannya meningkat 50%. 50%-nya masih batal. Jadi memang tetap aja masih banyak yang gagal. Nah kita sebagai mahasiswa sistem informasi yang nantinya mungkin berkarir di bidang proyek sistem informasi, ini perlu sekali mempelajari ini. Supaya apa? Supaya suatu saat jika kita dilakukan suatu proyek SI, kita tidak hanya sekedar jalan, ya, tetapi harus merencanakan dengan baik, dengan mempelajari proyek secara umum dan secara khusus tentang teknologi informasi. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai di sini? Ini boleh tanya, boleh tidak, ya. Tapi tetap harus menyimak. Ya. Saya lanjutkan ya, ini masih pengantar, masih statistik, mungkin belum begitu
ada yang perlu dibahas ya, ini data ya, data yang sudah ada sumber. Nah, ini adalah lingkup dari manajemen yang kita pelajari nanti. Di manajemen proyek, secara umum itu ada beberapa area yang harus kita pelajari. Di dalam manajemen SI juga sama ya, sama dengan manajemen proyek. Di sini ada manajemen integrasi proyek. Ya. Ini kita kaitkan dengan SI nanti ya. Nanti ada di materi-materi berikutnya dari materi kedua hingga terakhir nanti kita akan mempelajari setiap aktivitas manajemen ya di dalam manajemen proyek informasi. Ada manajemen integrasi proyek ya, manajemen ruang lingkup ya, scope manajemen, kemudian manajemen kualitas untuk mengetahui standar kualitas dari yang kita hasilkan nanti ya. Kemudian ada manajemen waktu, time management ya. Proyek itu berbasis waktu ya, kita perlu juga mempelajari bagaimana memanage atau merencanakan waktu pelaksanaan proyek ya. Kemudian ada manajemen biaya. Manajemen biaya proyek, ada manajemen resiko. Ini kaitannya dengan tadi. Proyek itu rentan sekali dengan kegagalan, sehingga perlu mempelajari manajemen risiko proyek dengan baik. Kemudian manajemen SDM. Manajemen SDM ini adalah mempelajari atau bagaimana cara mengelola sumber daya manusia yang terlibat di dalam proyek. Ini perlu juga diketahui ya. Manajemen komunikasi, di dalamnya juga ada manajemen komunikasi, manajemen pengadaan atau pembelian barang, dan manajemen stakeholder. Nah, semua manajemen ini nanti kita akan pelajari tahap demi tahap di setiap pertemuan. Ini adalah area pengetahuan yang perlu kita ketahui ya dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan mengimplementasikan manajemen proyek sistem informasi. Oke, ya ini gambaran umum dulu sebelum kita masuk di detail ya. Jadi supaya proyek itu berhasil, kita harus mengetahui ini semua. Ya. Kemudian, nah kita sebelum melangkah lebih jauh ya, sebagai awal harus tahu dulu definisi dari sistem. Karena kita berkutat di sistem di sini, suatu proyek sistem informasi itu banyak berkaitan dengan sistem, ya. Rekayasa sistem juga ya. Sistem sendiri ada yang tahu nggak apa definisinya? Tinggal baca kan ada kan. Ini kan di mata kuliah yang lalu sudah dapat ya. Jadi sebenarnya sistem itu adalah kumpulan elemen yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi ada sekumpulan elemen atau subsistem yang ada ya dan saling berhubungan dan berinteraksi dan mempunyai tujuan tertentu. Jadi nggak ada suatu sistem yang tidak ada tujuannya. Kayak kita mahasiswa atau sistem kampus kita, itu kita datang ke kampus berkumpul pasti ada tujuannya kan, nggak cuma berkumpul cuma ngopi itu enggak ya, berkumpul datang untuk belajar atau untuk kuliah, praktikum atau tugas akhir dan lain-lainnya, aktivitasnya semua itu pasti ada tujuannya. Itulah sistem di perkuliahan di kampus universitas ya. Nah, kemudian kita perlu tahu juga definisi proyek. Proyek itu adalah usaha yang dijalankan secara sementara dan terorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Proyek ini ada awalnya dan ada akhirnya. Jadi nggak ada proyek yang tidak berakhir. Ada awalnya dan ada akhirnya. Dan dia akan membedakan dengan aktivitas rutin. Kalau rutinitas itu sesuatu yang terus ada kan tanpa ada akhirnya. Ini beda sekali ya, proyek dan aktivitas rutin. Nah, ini adalah definisi awal ya sebelum kita melangkah ke manajemen sistem informasi. Saya lanjutkan slide berikutnya ya.
Nah, tadi adalah definisi sistem. Ini adalah contoh dari suatu sistem informasi, ya. Untuk membangun suatu proyek informasi kita harus melihat secara utuh itu apa sistem informasi dulu, ya. Ini adalah contoh, ya, supaya kita tahu apa itu SI, ya. Jadi sistem informasi rumah sakit yang sebagai contoh ini menggambarkan bahwa di dalam rumah sakit itu ada beberapa orang atau subsistem dikatakan, ya. Eh, ada dokter, ya, di rumah sakit, kan. Ada perawat atau suster, ada petugas poli gigi, poli umum, ada petugas rawat inap, ada petugas apotik, ada juga manajemen rumah sakit, ya. Ada bagian keuangan. Nah, ini semuanya adalah orang-orang yang berkumpul di rumah sakit tersebut melakukan aktivitasnya, ya, dan saling terkait dan saling berinteraksi dan memiliki tujuan. Tujuannya apa rumah sakit itu? Mereka ngumpul di situ apa tujuannya? Ada yang tahu nggak? Akmil tahu nih. Apa, Mil? Tujuan dari rumah sakit itu apa? Ada suatu sistem rumah sakit. Coba, siapa yang bisa menjawabnya? Fatur ini pasti. Fadil, Fadil. Tujuan rumah sakit itu apa, Fadil? Coba. Mengobati orang sehat atau orang sakit? Masih di mood, di mood. Buat orang sakit, Pak. Mengobati orang sakit. Ya jelas kan, ya. Jadi rumah sakit itu adalah suatu sistem, ya, yang dibangun untuk mengobati orang yang datang berobat, ya. Orang yang datang ke rumah sakit untuk berobat, untuk rawat inap, ya, untuk beli obat, untuk konsultasi dokter. Jadi banyak sekali aktivitas di dalamnya. Nah, sistem informasi rumah sakit ini bisa juga masih manual, bisa saja. Jadi rumah sakit nggak ingin menggunakan komputer, bisa. Tapi kalau transaksinya sudah besar, mungkin akan kerepotan, ya. Kalau rumah sakit masih sedikit aktivitasnya, ya, jumlah dokternya nggak banyak, mungkin tidak perlu, ya. Tapi namanya sekarang, ya, kita perlu akses kemana-mana juga, kan, ya. Jadi ini adalah sistem informasi rumah sakit. Kalau misalkan sudah besar, ini ada simbol komputer, ya. Berarti ini sistem informasi rumah sakit yang sudah terkomputerisasi. Kalau rumah sakit itu sudah besar, sudah kompleks aktivitasnya, jumlah dokternya banyak, jumlah polinya banyak, jumlah perawatnya banyak, jumlah pasiennya banyak, jumlah kamarnya banyak, tidak bisa dilakukan tanpa sistem. Jadi ini adalah memperlihatkan bahwa suatu sistem informasi rumah sakit itu sangat membantu dari kebutuhan organisasi tersebut, ya. Nah, ini adalah suatu gambaran bahwa betapa pentingnya suatu sistem informasi itu dibangun. Banyak, ya, contoh selain rumah sakit, kayak di kehidupan kita sehari-hari ada SIAKAD, kan, sistem informasi akademik. Itu adalah untuk menunjang aktivitas universitas, ya, yang di dalamnya ada mahasiswa, ada dosen, ada petugas administrasi, petugas akademik, kan, ada petugas keuangan, ada petugas yang lain-lainnya lah, banyaknya untuk melakukan aktivitas. Ini semua diatur atau dikelola di dalam suatu sistem informasi universitas yang dinamakan SIAKAD, ya, sistem informasi akademiknya. Ini kita sudah merasakan sekali bahwa betapa pentingnya sistem SIAKAD, kan, karena tanpa SIAKAD sekarang kita udah susah, nggak tahu berapa SKS sudah diambil. Saya semester depan ngambil apa ini sudah menghilangi banyak atau menghilangi banyak kesalahannya, kesalahan milih mata kuliah, dan sudah cukup banyak membantu kita, ya, dan sekarang bahkan sudah menjadi ketergantungan. Ini adalah contoh dari produk sistem informasi. Mungkin ada yang tahu produk sistem informasi apa lagi yang ada di sekitar kita.
Fadil lagi. Biasanya Fadil suka nanya. Contoh produk SI kayak EKTP, ya, apalagi Produk SI, SIM online, Itol, ya jadi banyak sekali ya. Eh, Manfaat SI itu sangat luas, sangat 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 dibutuhkan di kehidupan, sangat banyak membantu. Ini adalah eh, suatu sistem yang terus berkembang ya, makin hari makin kompleks. Ya. Nanti ada sangat luas, ya, sistem yang sangat besar, sangat sebenarnya dia mau admit ya. Kayaknya mungkin dia izin tadi ya, ada urusan keluarga nggak apa-apa. Masuk. Oke, saya lanjutkan ya. Paling tidak gambaran sistem udah tahu kan. Oke. Eh, ini adalah ada aliran informasi di dalamnya. Ini yang akan kita coba mempelajarinya ya, mengeksplor apa saja yang terjadi di sebuah rumah sakit ya. Jadi kualitas dari hasil produk SI itu juga sangat tergantung kitanya sebagai analis sistemnya. Apakah sistem ini bisa membantu seberapa besar, itu tergantung kita dalam membangunnya. Ini butuh keahlian juga. Jadi membangun sistem rumah sakit itu tidak tiba-tiba saja, nggak bisa. Harus harus dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan sistem. Nah, ini adalah salah satu kebutuhan di pasar juga ya. Kan prodi sistem informasi itu berkembang setelah prodi teknik informatika berdiri kan. Tujuannya apa ya? Untuk mengisi kekosongan ahli sistem di pasar ya. Jadi kalian harus istilahnya harus bersemangat dalam kuliah ini karena kebutuhan ahli sistem di pasaran kerja itu sangat tinggi. Orang teknik informatika sendiri tidak semuanya memahami sistem secara utuh ya. Teknik informatika itu arahnya ke hard skill-nya, misalkan membuat sistem keamanan software, membangun jaringan komputer, membangun IoT yang sekarang lagi dikembangkan AI itu ranah dari teknik informatika. Kalau ranah dari sistem informasi adalah kita sebagai seorang ahli sistem ya, membangun suatu sistem yang bisa bermanfaat bagi organisasi atau perusahaan ya, bisa mengurangi kesalahan, meningkatkan keuntungan, mempercepat aktivitas, menang dalam persaingan, ini sangat bermanfaat ya, bagi organisasi manapun yang menggunakan sistem yang terkomputerisasi. Saya lanjutkan ya. Ini adalah cakupan bahasan di pertemuan ini ya. Jadi ada pertama tadi wawasan mengenai MPSI sudah cukup banyak ya. Sudah banyak yang saya ceritakan. Kemudian praktek manajemen proyek nanti ya. Bagaimana cara mempraktekkannya di sesi berikutnya. Kemudian tahapan dan metodologi manajemen proyek. Ya seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa dalam mengelola suatu proyek itu ada tahapan dan metodologinya. Tidak otodidak tiba-tiba, saya mau dapat proyek ini memang banyak ya. Tapi kalau kita tidak tahu metodologinya, apa yang terjadi? Kegagalan menghantui ya. Kegagalan itu akan datang ya kalau kita tidak siap, tidak mengetahui manajemennya. Jadi ilmu manajemen di sini sangat penting juga bagi kita sebagai anggota dari IT kan ya, supaya bisa memanage suatu proyek yang skala kecil maupun skala raksasa. Dari pengalaman saya yang membangun suatu proyek SI yang besar itu harus memiliki skill sistem yang kuat ya, karena harus bisa istilahnya melakukan
pemahaman mengenai desain sistemnya, lalu lintas sistemnya ya, di dalam aktivitas tersebut. Misalkan sistem manufacturing ya. Sistem manufacturing itu adalah suatu sistem yang paling besar setahu saya, dan di dalam literatur memang paling kompleks. Di situ kan ada banyak sekali aktivitas ya. Dalam membuat suatu produk itu kan ada perubahan ya, ada perubahan dari bahan baku diproses menjadi bahan jadi. Itu aktivitasnya sangat panjang dan kompleks, banyak yang terlibat di situ. Banyak metodologinya, banyak mesinnya, dan banyak sekali informasi yang mengalir di dalamnya. Salah sedikit akan menghasilkan informasi yang salah, itu bahaya. Ya. Jadi orang yang sanggup menganalisis sistem seperti itu tidak banyak. Ya. Tidak banyak yang bisa, nggak semua bidang ilmu bisa, makanya timbulnya prodi SI. Jadi prodi SI itu harus kuat di analisis sistemnya. Jadi, boleh nggak prodi SI jago di programmer? Boleh aja, bisa belajar sekarang mudah kan. Saya ingin ahli IoT, silakan ya nggak masalahnya. Tapi yang jadi pegangan kita sebagai orang SI itu harus menguasai sistem. Itu adalah andalan kita di prodi SI. Kemudian knowledge area tentang manajemen proyek. Ini adalah beberapa area yang harus kita kuasai juga. Nanti di sesi berikutnya akan kita step by step pelajari ini yang sudah saya gambarkan tadi kan, area-area apa aja. Kemudian, nah ini juga penting bagaimana menjadi seorang project manager. Jadi project manager itu adalah kepala dari suatu proyek. Terjemahannya seperti itu. Bukan bos ya. Jadi jangan dianggap manajer itu enak, bos tinggal suruh sana, tunjuk sini, itu enggak gitu. Manajer proyek itu seseorang yang dibebani tanggung jawab besar ya. Dia harus memastikan semua aktivitas dalam proyek itu jalan, biayanya cukup. Ya. Jadi tidak sekedar tunjuk-tunjuk aja, dia justru sangat bertanggung jawab di setiap aktivitas proyek sampai detailnya, bahkan hingga sampai ke stakeholder, pemegang saham. Jadi dia harus menguasai dari A sampai Z. Nah ini bagaimana menjadi seorang manajer proyek, ini ada nanti kita pelajari ya kemampuan apa saja yang harus disiapkan ya. Jadi tidak ujuk-ujuk lah istilahnya. Tiba-tiba jadi manajer enak, gajinya gede, nggak semudah itu ya. Kalau proyek itu rugi, proyek itu gagal, emang yang nanggung siapa? Ya manajer proyek yang pertama dipegang. Ya. Kalau misalkan pemberi proyek nggak terima, dia bisa klaim, ganti dong duit saya, proyeknya gagal, kita malah selain kerja bakti malah disuruh nombok, ya itu bahaya sekali ya. Karena memang tingkat kegagalan proyek SI itu masih tinggi saat ini. Kemudian membuat definisi proyek, ya. Jadi kita harus bisa mendefinisikan ini proyeknya masuk ke fokusnya kemana. Ini harus dipelajari cara membuatnya. Kemudian bagaimana membuat perencanaan di dalam proyek. Planning, ini bisa menggunakan tools. Nanti diharapkan semuanya bisa menggunakan tools untuk buat project management plan. Seperti Gantt chart. Ya. Sekarang banyak Gantt chart online yang free ya, itu bisa dicoba semua. Saat ini kita tidak boleh menutup diri dengan teknologi ya. Banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita manfaatkan secara gratis. Itu semuanya harus di-explore ya, supaya mendukung aktivitas kita. Tanpa dukungan teknologi kita akan kalah bersaing, kalah cepat sama orang lain ya. Kemudian bagaimana melaksanakan proyek ya. Jadi untuk menjalankan proyek itu seperti apa yang harus pertama kali dilakukan, apa saja yang harus didulukan ya. Ini di sini ya, di cara melaksanakan proyek. Mungkin ada
bagaimana mendatangkan material, barang. Kan proyek itu banyak yang terlibat di dalamnya, ada manusia, metode, material, kan, uang. Jadi untuk mengadakan barang, misalkan hardware atau software itu bagaimana caranya? Nanti kita akan pelajari di sesi cara melaksanakan manajemen proyek supaya tidak menghambat pelaksanaan proyek, karena proyek IT ya itu mempunyai keunikan karena teknologi IT itu sangat cepat berubah. Sekarang bahkan hitungan hari ya. Contohnya yang gampangnya ya, yang pernah saya alami ya, masalah discontinue. Jadi saya pernah mengerjakan suatu proyek, membuat perencanaannya udah matang di awal ya, buat schedulingnya, gancapnya, resource-nya, terus vendor-vendornya bahkan sudah ada. Vendor kan penjual barang ya. Kalau kita butuh komputer misalkan, udah ada tokonya gitu kan, itu vendor. Butuh software, udah kontak Microsoft, udah siap dia ya. Nah begitu proyek itu berjalan sebulan ya, pas hari kita butuhkan software atau hardware tersebut ternyata sudah discontinue dan barangnya sudah nggak dijual. Bingung kan ya. Itu masalah kemajuan teknologi itu sangat mengganggu di PWKSI. Makanya banyak yang gagal. Kalau saya lihat banyak gagal karena ada banyak perubahan yang sangat cepat. Spek juga hardware. Kalau pada saat dirancang ternyata RAM 4 GB itu cukup, misalkan kita butuh laptop 4 GB. Nah, pada saat dibutuhkan karena software-nya update, RAM-nya harus 8 GB. Nah, disitulah jadi banyak perubahan, penambahan biaya dan lain-lain. Itu adalah masalah discontinue, ketersediaan barang itu menjadi salah satu hambatan nih di Project SI. Banyak sekali yang berubah karena teknologi IT itu sangat masif sekarang ya. Bahkan yang dulunya harus menggunakan hardware sekarang harus cloud. Berubah lagi rencananya. Dengan cloud itu banyak sekali tingkatannya. Internet juga gitu. Kebutuhannya tiba-tiba berubah dan seterusnya. Ini sangat rentan dengan perubahan IT, makanya banyak yang gagal ya. Kalau saya lihat dari beberapa kasus proyek yang gagal itu biasanya karena ketidaksiapan resources, termasuk sumber daya manusianya juga. Ya. Sumber daya manusia itu sangat penting dalam satu proyek. Misalkan ahli analisnya tiba-tiba sakit ya, atau pindah kerja ya, padahal proyek sudah berjalan. Gimana? Sedangkan yang punya skill tersebut tidak ada lagi ya, terbatas sehingga kan terbengkalai proyeknya dan buntut-buntutnya gagal itu kan, karena tidak tergantikan skillnya. Nah, bahasan itu mengenai pengontrol proyek, bagaimana mengendalikan proyek. Ini nanti bahan ini untuk UAS semua ya. Jadi UAS nanti itu dimulai dari ini peran manajer proyek hingga penutup proyek ya. Kalian untuk UAS nanti kan kita belum UAS kan, yang real kan. Ini saya coba review lagi dari kuliah awal ya. UASnya kapan sih? Tanggal berapa lupa saya. Minggu ini kan ya? Mega. Hari Kamis, Pak. Hari Kamis ya. Ya mudah-mudahan berhasil ya. Nanti di ujian akhir itu ada semacam tugas bikin proyek kecil ya. Sudah latihan bikin proyek kan. Jadi pemahaman jadi di dalam kurikulum sekarang itu mahasiswa dituntut bisa belajar dari proyek ya, project based. Mungkin saya review dikit ya. Jadi di istilahnya cakupan ke pembelajaran ya, keberhasilan belajar mahasiswa itu dinilai dari kemampuan kognitif ya. Sebelum kognitif ada sikap.
Tahu kognitif tahu nggak? Ada yang tahu kognitif? Nggak tahu ya, Bang. Ya nanti saya jelasin ya. Jadi ada 4 penilaian utama yang diharuskan di era sekarang ya, MBKM, ya, dikti. Itu pertama sikap, ya. Sikap ini ternyata sesuatu yang sangat penting. Misalkan disiplin itu juga termasuk sikap, terus di kelas itu nggak ngobrol sendiri juga sikap. Ya. Ini sangat dituntut karena ini akan terbawa nanti di dunia kerja ya. Nggak bisa kita kerja nanti pas saat kerja terus ngemil terus nggak boleh ya. Itu menunjukkan sikap yang baik. Ya. Kehadiran juga kan. Kehadiran itu bukan berarti nongol secara fisik doang. Kalau lihat kayak Edo badannya gede itu hadir kelihatan enggak. Jadi kehadiran di sini yang dimaksud adalah datang kelihatan secara fisik, kemudian dan menyimak, nah, atau aktif bertanya. Nah itu. Jadi kehadiran tidak hanya datang, kelihatan, terus tidur di kelas itu dianggap nggak hadir. Di zaman sekarang kita kan semakin banyak persaingan, makanya pemerintah sekarang mengharuskan 4 komponen ini. Pertama sikap, ya, sikap itu termasuk tadi ya. Kemudian kognitif, ada yang tahu kognitif nggak? Kognitif itu pengetahuan umum ya, pengetahuan khusus, bukan khusus mengenai mata kuliah ini. Apa itu proyek, apa itu sistem, bagaimana membuat tahapan sistem itu kognitif ya, kemampuan dasar. Inti dari perkuliahan di situ ya. Isi dari perkuliahan maksudnya, isi perkuliahan itu adalah hal kognitif, ilmu yang kita dapatkan. Dan kemudian nggak cukup ya. Saya rajin datang kok, saya rajin belajar. Nggak cukup sekarang ya. Jadi harus memiliki keahlian case base ya. Jadi bisa melihat suatu kasus, bisa mempelajari suatu kasus, menganalisisnya, terus mempelajarinya ya. Kita untuk pinter ya harus bisa mempelajari pengalaman orang lain juga, nggak harus kita mengalami dulu ya. Jadi kita harus mempelajari kasus-kasus yang sudah ada. Kasus-kasus proyek SI, kenapa dia berhasil, kenapa gagal, itu kita pelajari ya. Jadi case based analysis. Itu yang dituntut sekarang ya. Jadi nggak cukup saya rajin baca buku, saya pinter kok Pak, nilainya semua. Nanti di tempat kerja itu nggak dipakai. Kalau tidak bisa mempelajari kasus seorang yang sudah datang. Ya. Orang yang sudah pernah melaksanakan maksudnya. Ya, ngerti kan studi kasus itulah pentingnya studi kasus. Jadi misalkan misalkan ya, kalau tidak pakai helm, kalau jatuh akan fatal. Kalau orang lain pernah melakukannya. Masa kita coba juga kan? Saya coba nggak pakai helm ngebut, kalau jatuh fatal nggak? Ya kan nggak boleh kan? Kita cukup mempelajari dari kesalahan orang lain. Kita nggak perlu mencoba salah, sangat berisiko. Ya. Makanya kita dituntut sebagai mahasiswa sekarang dituntut mempunyai kemampuan mempelajari kasus. Nah, yang terakhir yang saat ini sangat dituntut oleh pemerintah ya, sebagai mahasiswa sekarang itu harus bisa project based, ya, project based analysis. Jadi mahasiswa itu dituntut bisa mandiri, ya, bisa meng-create project, mendefinisikan project ya, yang kaitan dengan mata kuliah ini kan, terus bisa merencanakan projectnya, terus mengeksekusinya, memonitornya, mengendalikannya, melaksanakan ya, terus hingga menutup proyek. Kalau di mahasiswa mungkin di kuliah bisa setelah itu disimulasikan ya. Kita mensimulasikan hasil kerja proyek kita. Ini sama persis dengan tugas akhir. Tugas akhir kan sebenarnya proyek juga. Nggak ada tugas akhir. Nih, gua kasih judul ini pembimbing itu nggak ada ya. Paling coba kamu punya judul apa? Ya. Ayo kita bahas bersama-sama. Itu udah project ya. Jadi mahasiswa dituntut mencari judul tugas akhir sendiri, meneliti sendiri, mencoba sendiri, menganalisis sendiri, membuat kesimpulan sendiri, sehingga dihasilkan suatu produk yaitu tugas akhir. Ya. Itu dituntut ya.
sama kondisi sekarang. Ya. Ini adalah gambaran ya, kenapa kita harus kuat di manajemen proyek. Antara lain untuk mendukung yang keempat tadi, project based analysis. Ini ada di tugas kelompok yang akan dipresentasikan di akhir kuliah. Oke, saya lanjutkan ya. Ada pertanyaan nggak? Kalau terlalu cepat bilang. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, ini adalah masih pendahuluan ya. Jadi untuk awareness kita, seringkali manajemen proyek itu berjalan tanpa perencanaan. Ya. Ini sering diamat. Kenyataannya seperti ini. Kita dapat suatu proyek, tapi baru sekitar draft aja. Oh ini nanti gini kok gampang, nggak bisa ya. Itu namanya belum matang perencanaannya. Mau nggak mau kita harus merencanakan dengan matang ya. Kayak bikin bisnis plan, project plan, dan lain-lain itu harus direncanakan dengan matang. Kalau tidak direncanakan, maka ada faktor resiko nanti yang akan timbul di jalan. Bisa jadi proyeknya rugi, proyeknya gagal, proyeknya salah arah ya. Itu sangat sesuatu hal yang tidak diharapkan ya dalam membangun satu proyek, nggak sesuai harapan pelanggan ya yang memberi proyek kita. Nantinya kita kalau dihadapkan dengan proyek-proyek SI nggak bisa seperti ini. Jadi harus dibuat rencana yang matang. Ya. Kemudian setelah kontrak pengerjaan suatu proyek sistem informasi dan teknologi, umumnya perencanaan hanya dilakukan terhadap bentuk modul software license-nya aja. Seperti bentuk form input, proses, dan form diinginkan klien. Memang bukan software license software ya. Jadi ini kayak baru yang dalam gambaran pelanggan atau proyek. Nah kita sebagai orang SI itu harus bisa menerjemahkan apa yang diinginkan oleh klien ya. Misalkan kita membangun suatu software house ya. Sekarang kan banyak mahasiswa begitu lulus nggak cari kerja tapi membangun suatu perusahaan sendiri yang menjual jasa pembuatan software, biasanya dinamakan software house atau sistem integrator atau bahkan startup ya sekarang ya, suatu bisnis baru, model bisnis baru itu banyak yang dilakukan oleh mahasiswa sekarang. Jadi kemampuan untuk membuat usaha sendiri lah istilahnya. Kan kita dapat mata kuliah wirausaha. Jadi wirausaha ini jangan diartikan berniaga ya. Paling gampang kita melihat wira swasta, wirausaha apa? Berniaga enggak ya. Jadi yang diharapkan wirausaha di suatu prodi ya, mata kuliah wirausaha di mata prodi itu membangun usaha sesuai dengan keahliannya. Tapi nggak dilarang juga, saya mau jualan roti aja nih Pak, nggak masalah ya. Itu namanya berniaga. Tapi akan lebih pasnya ya, itu adalah sesuai dengan istilahnya kompetensinya. Itu akan memberikan nilai tambah lebih baik. Sebagai seorang SI, saya harus bikin perusahaan SI gitu kan. Nah, dalam misalkan suatu perusahaan SI dapat suatu proyek ya, kalian entah pemilik perusahaan SI atau menjadi suatu konsultan SI ya, itu kadang klien hanya ngasih formnya saja. Nah, itu kemampuan kita untuk menganalisis ya, membuat suatu rancangan sistem apa yang diminta oleh customer tersebut ya. Jadi kadang-kadang pemilik proyek ya, maksudnya pemberi proyek itu dia tidak tahu apa yang dia mau. Dia taunya hasilnya aja. Gue butuh software, gue lagi mau bikin universitas nih. Bikin gue dong saya sistemnya siakat untuk penerimaan mahasiswa baru. Ya seperti apa sistemnya? Kita sebagai orang analis sistem yang menerjemahkan. Ya nggak disalahkan pemberi proyek ya. Tapi kita sebagai orang SI itu harus bisa menerjemahkan apa yang diminta ya, secara detail. Ya.
Itu gambarannya. Ya. Kemudian ini tadi sudah ya definisi. Memang ini harus paham, saya kasih apa detailnya di sini. Kemudian saya lanjutkan lagi, ini sudah tadi. Nah, ini proyek. Ya. Proyek itu ada istilah PMBOK, yaitu Project Management Body of Knowledge. Jadi ini adalah gambaran suatu proyek ya, bahwa proyek itu istilahnya area pengetahuannya itu seperti apa ya yang harus diketahui ya untuk menghasilkan produk tertentu. Jadi proyek itu akan menghasilkan suatu produk yang khusus, yang sesuai dengan yang direncanakan ya, dan ada batas waktunya ya. Proyek itu adalah suatu aktivitas yang ada batas waktunya. Ya seperti sudah digambarkan tadi ya. Jadi nggak ada proyek yang tidak tanpa akhir, dan produknya juga sudah didefinisikan di awal, atau jasa ya. Jasa atau produk itu sudah didefinisikan di awal dengan kualitas yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nggak boleh hasilnya itu kualitasnya di bawah apa yang diinginkan, itu termasuk proyek yang tidak berhasil ya. Atau mungkin biayanya lebih besar dari budget yang direncanakan, itu juga dianggap nggak berhasil. Jadi harus bisa membuat banyak perencanaan di sini, entah perencanaan sumber daya, perencanaan biaya juga, perencanaan waktu, itu adalah dasar-dasar dari manajemen proyek yang harus dikuasai sebelum kita melangkah ke pengerjaan suatu proyek. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu dicoba nanti di dalam tugas ya. Kemudian saya lanjutkan ya. Kemudian manajemen proyek ini adalah aplikasi pengetahuan, keahlian, alat, dan teknik untuk melaksanakan aktivitas sesuai dengan kebutuhan proyek ya. Ini sebagian besar sudah saya uraikan tadi di awal ya. Jadi adalah aplikasi dari pengetahuan, keahlian, alat, dan teknik. Teknik itu bisa metode, cara, dan lain-lain untuk melaksanakan aktivitas sesuai dengan kebutuhan proyek. Jadi disesuaikan ya. Keahlian apa saja yang dibutuhkan untuk proyek tertentu ya. Berbeda-beda ya setiap proyek ya. Misalkan proyek untuk pengembangan website ya. Ini yang sering kita lihat kan. Jadi dia harus bisa skill yang harus ada adalah skill untuk pengetahuan mengenai web designer ya. Kemudian membuat visualisasi interface yang baik ya. Itu adalah aktivitas yang perlu dimiliki ya untuk membangun suatu proyek pengembangan website. Software-softwarenya juga, alat-alatnya juga apa saja yang diperlukan ya, yang diperlukan untuk membangun suatu website. Nah, itu adalah bagian-bagian yang diperlukan. Apalagi kemampuan proyek untuk pengembangan website, ada yang bisa menambahkan? Reza apa Reza? Mega ini banyak ilmunya ini Mega. Apa Reza? Skill yang dibutuhkan untuk bisa membangun satu website. Skill apa? Suatu website coding, Mbak. Kalau menurut saya. Coding, ya coding termasuk. Tapi lebih itu umum, coding apa? Coding buat website gitu loh, kayak HTML gitu. HTML ya, coding HTML. CSS, terus, Pak. CSS, terus apa lagi? Database, Pak. Ya, database. Jadi setiap program aplikasi itu umumnya sebagian besar itu selalu butuh database. Jadi pengetahuan mengenai database itu diharuskan juga ya. Apalagi? Hosting dan domain bisa, Pak? Ya, jadi domain hosting. Kita harus tahu domain hosting apa saja yang ada kan, yang tersedia di internet. Dan
biayanya juga beda-beda kan. Kalau .com, .co.id itu kan syaratnya juga beda. .org, kalau nggak pakai identitas apa-apa ya pakai .com, .org ya. Berapa tahu nggak biaya domain hosting? Itu pernah lihat Ya, nggak? apa Pak? Web hosting itu berapa biayanya? Kalau biayanya kurang tahu sih saya Pak. Cuman Oh. pernah dengar aja Pak. Iya, iya. Banyak sih perusahaan jasa web hosting di Indonesia ini, dari yang murah sampai mahal tergantung space-nya. Selain domain, jadi perusahaan jasa web hosting dia juga menyediakan space. Kita sebagai user ya, saya ingin punya website sendiri, punya toko online sendiri misalkan. Jadi bukan di marketplace ya. Kita bikin e-commerce sendiri. Jadi butuh apa? Butuh domain kan, terus butuh space. Domain kan nggak ada space-nya, nggak ada hard disk-nya, itu cuma nama doang kan. Misalkan edo.com, itu cuma nama doang, nggak ada space hard disk-nya ya. Perlu space lagi namanya hosting ya, web hosting. Nah biasanya perusahaan jasa web hosting itu sudah include domain. Ya dia yang membelikan tapi kita yang bayar gitu. Jadi ada paket web hosting plus domain itu berapa gitu kan ya. Biasanya kalau di Indonesia ini sebulan ada yang paling murah 50.000 per bulan ya. Karena dia juga menyediakan server online ya yang hidup 24 jam, memang nggak gratis. Kadang-kadang ada yang gratis tapi biasanya temporer. Banyak sih situs di luar negeri yang mungkin kelebihan space server, mereka nggak bagi-bagi web hosting gratis. Tapi kadang-kadang kan namanya gratis ya, tiba-tiba hilang gitu aja ya. Nah kalau yang berbayar ya seperti itu ya, lebih aman ya kalau kita untuk jangka panjang ingin membuat e-commerce sendiri, ingin membuat web sendiri, ya, kita bisa harus tahu web hosting mana aja yang bagus, yang speednya kenceng, yang storage-nya gede dan murah, gitu kan? Apalagi skill yang dibutuhkan. Oh, udah bagus tadi, apalagi? Akmil, Desain grafis. nah ini do ya, jadi pemahaman mengenai desain grafis atau sekarang disebut desain komunikasi visual ya, DKV ya. Itu juga bagian penting dari suatu website. Karena website itu dilihat interface-nya kan, di di dilihat secara mata gitu kan. Yang kalau desainnya kurang bagus, pengaturan warnanya juga enggak apa istilahnya enggak menarik loh, akan dilupakan orang kan, ditinggalkan orang gitu kan. Makanya perlu juga kemampuan atau skill mengenai desain grafis ya. Nah desain grafis kalau ingin jadi punya skill di desain grafis apa aja yang perlu diketahui itu. Misalkan Edo ini ahli membuat desain. Nah untuk membuat desain itu apa aja yang diperlukan? Yang utama sih Pak tentang alat desainnya, terus apa namanya, kayak mau bikin apa, kalau semisal mau bikin logo kita harus tentuin dulu, itu sih Pak. Iya, iya. Jadi alat-alat desain itu kayak softwarenya ya. Kalau kita ingin buat desain software ya, jadi kita misalkan harus tahu software Canva ya, harus tahu Figma kan. Jadi untuk membuat interface antara membuat satu web yang banyak sekarang ini apa, software apa. Jadi kita harus bisa tahu ya, tahu softwarenya dan bisa menggunakannya. Itu kan software-software yang
sudah disediakan untuk siapa saja kan, nggak harus orang IT itu. Jadi orang yang bisa Canva itu semua prodi juga bisa ya. Banyak sekali yang sudah bisa dan banyak petunjuknya di YouTube. Itu sebenarnya software aplikasi untuk membuat konten ya. Kan bisa kayak bikin konten TikTok. Emang harus orang IT kan enggak, emak-emak juga bisa kan. Saya bikin TikTokan bikin konten. Jadi software-software untuk membuat desain dari suatu web menjadi bagus, proporsional, indah, menarik dengan yang sekarang lagi, yang zaman sekarang yang banyak kartunnya, banyak aksesorisnya dan lain-lain. Saya lihat software-software sekarang itu sudah bagus ya. Bisa gabungan antara video dan image dan macam-macam kan bisa diintegrasikan. Yang banyak digunakan adalah seperti Canva, ya, Figma ya. Banyak kan anak SI yang tugas akhir bikin interface ini menggunakan dua software ini. Ini yang mau sidang ada bimbingan saya. Ya, saya ingin buat saya buat web design ya. Karena kelas kalian mau sidang dalam minggu ini ya. Saya suruh bikin pakai Figma, Explore Figma, anak SI. Bagaimana supaya web itu tampil menarik ya. Coba tempelin desainnya dari Figma, dari Canva gitu kan. Tapi bukan interface doang, namanya orang SI kan nggak cukup interface. Webnya juga ada dong. Istilahnya kalau bikin e-commerce-nya harus ada, itu kan cuma tampilan. Tapi kan tampilan itu perlu. Bagian yang penting dari suatu produk website kan. Nggak bisa asal jadi kita sendiri yang pakai, enggak kan. Kita bikin suatu produk yang pakai orang lain. Yang membaca orang lain, yang menggunakan orang lain ya. Itu harus interaktif ya. Desain interaktifnya ada semua toolsnya ini. Jadi bukan sesuatu ilmu gaib ya. Ilmu yang paling susah kan ilmu gaib kan, benar nggak? Ini semuanya ilmu kelihatan mata kok dan ada, dan nggak terlalu lama mempelajarinya, tinggal asal mau saja saya menyediakan waktu, coba-coba sendiri kan, nggak nyampe sehari udah bisa. Canva sekarang, Canva kan ada yang bisa Canva nggak di sini? Ini penting loh kayak gini. Itu bisa bikin Canva, canva.com. Iya, Pak. Bisa bikin Canva. Insya Allah bisa, Pak. Jadi software desain yang gratisan sekarang ini itu Canva. Biasanya kan orang pakai Photoshop, Corel Draw kan, itu kan berbayar. Jika ingin gratisan dan cepat tanpa banyak harus memiliki kemampuan macam-macam ya, itu pakai Canva udah gratis dan cepat. Udah banyak template-nya, banyak tools-nya ya. Itu saya lihat sekarang ini sangat cepat. Nah, nggak harus mahasiswa, malah anak-anak sekolah sudah bisa ahli Canva. Figma juga gitu kan. Jadi ini untuk mendukung, sebenarnya ini sebenarnya tambahan, terus tambahan, tapi penting gitu kan. Perlu dipikirin juga, dikelola secara khusus. Misalkan ini juga bisa jadi bahan tugas akhir ya. Kalau saya nggak ingin coding banyak-banyak, Pak. Saya ingin memperbaiki website yang sudah ada dengan tampilannya, bisa ya. Tapi bukan sekedar install jadi jalan, enggak ya. Di situ ada analisisnya. Kenapa kok tampilannya, kenapa kok websitenya itu selalu warna merah, kenapa nggak kuning? Nah, itu ada alasannya kenapa. Kenapa bulat-bulat, kenapa kotak ya. Itu ada kaitannya dengan informasi yang lain. Misalkan memang kebutuhan dari penggunanya, terus analisis produknya memang harus seperti ini, dan nanti ada hubungannya dengan informasi yang lain yang berkaitan ya. Nah ini itulah gambaran proyek ya, proyek atau produk dari SI kan, menarik kan ya.
sebenarnya ilmu kita ini menarik. Cukup komplit sih ilmu ini ya. Ilmu SI maksudnya. Ilmu SI itu cukup komplit untuk menyiapkan tools kita dalam menghadapi dunia kerja nanti ya, di pasar ya. Kemudian saya lanjutkan lagi. Nah, ini tujuan utama dari manajemen proyek ya. Selain kita memahami itu kan tadi kan overview kan, baru overview apa itu sistem, apa itu sistem informasi ya, apa itu proyek kan sudah tahu semua kan sekarang ya. Ada yang belum tahu nggak itu apa itu proyek? Coba saya ingin tahu dulu proyek itu apa ya? Ada yang bisa menjawab? Akmal nih baru join nih. Apa proyek? Julius, coba definisi proyek itu apa? Ya. Coba definisi proyek itu apa sekarang? Definisi proyek. Ini harus interaktif ya. Jadi paling tidak harus tahu ya yang sederhana-sederhana ini kan basic lah. Nggak usah benar. Definisi proyek itu tergambar kegiatan yang sedang terjadi, Pak. kegiatan yang sedang terjadi. Yang terjadi di mana maksudnya? Yang belum terjadi dan boleh kok pengertian aja. Oh, Ya sudah pernah terjadi yang belum terjadi definisi juga proyek boleh. itu pekerjaan yang bersifat unik dan sementara. Ya, jadi proyek itu sifatnya unik ya, dan sementara. Sementara maksudnya ada awal dan ada akhir. Jadi nggak ada proyek tanpa akhir, ya. Seperti hanya tugas akhir. Tugas akhir itu ada awal dan ada akhir, nggak ada. Jadi bukan tugas tanpa akhir. Saya harapkan jangan seperti itu ya, karena anak SI juga ada yang lama ya, yang lama-lama ngerjain TA sampai 8 semester. Kamu ngapain ini? Tugas akhir itu ada awal dan akhirnya, ya jangan seenak-enaknya. Ini jadi tugas tanpa akhir. Ya mudah-mudahan kelas ini nanti lancar ya tugas akhirnya. Saya ingin cepat ya, saya nggak mau berlama-lama kuliah ya. Di tempat kerja nanti masih banyak orang yang membutuhkan tenaga kita ya. Membutuhkan tenaga kita itu banyak di dunia kerja nanti. Kalau bisa secepat-cepatnya selesai. Jadi setiap mata kuliah kuncinya apa sih biar cepat lulus? Pahami mata kuliah itu ya, pahami nggak istilahnya nggak harus jangan sebut sistem kebut semalam. Pelajari dari setiap pertemuan, pelajari intinya ya. Inti dari setiap pertemuan, setiap mata kuliah ya, semuanya nggak cuma kuliah ini ya. Itu pelajari sedikit-sedikit ya. Lama-lama akan banyak. Sebenarnya sederhana sih. Setiap ujian ikuti ya. Jangan sampai nggak ngikuti ujian, usahakan tetap ikut. Ujian akhir UAS itu pasti lulus kok ya. Artinya sekarang ini nggak ada yang mempersulit mahasiswa atau tidak meluluskan mahasiswa kalau mahasiswa itu tidak mengerti apa-apa enggak ya. Jadi yang sekarang ini yang penting apa istilahnya yang dinilai adalah ada 4 komponen tadi, nggak cuma kognitif ya. Makanya di komponen bobot penilaian tadi kok yang pengertian kognitif yang kecil yang saya kasih kan. Kognitif itu ilmunya, ilmu hard skill-nya di setiap mata kuliah ya. Itu sama pemerintah sekarang diperkecil bobotnya. Misalkan gambarannya ya, mata kuliah struktur data ya, atau mata kuliah basis data lah. Kalian dapat basis data kan? Nggak perlu mau ahli basis data, itu nggak perlu ya. Tapi yang dituntut sekarang adalah bisa mempelajari kasus-kasus basis data ya, yang sudah ada ya, dan bisa membangun suatu basis data.
membangun suatu basis data yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini kok ada yang admit kecilin ya. Jadi yang yaitu untuk komponen bukan berarti sekarang ribuan udah enggak, tapi bobotnya digeser ya. Bukan ke arah hard skill-nya lagi. Bahkan yang sekarang harus dikuatkan ya adalah project based learning istilahnya ya. Jadi kita harus memiliki kemampuan mendefinisikan proyek, menganalisis proyek, merencanakan proyek, ya, melaksanakan proyek hingga menutup proyeknya. Itu nilai yang paling besar diharapkan ya. Jadi tujuannya apa? Supaya nanti di dunia kerja ya setelah kuliah itu kalian akan siap. Nggak ada istilahnya lulusan sekarang lontang-lantung bawa ijazah ngelamar sini sana sini ditolak. Itu nggak akan ada lagi kalau sudah siap dengan di dunia kerja. Ini sebenarnya untuk menyiapkan mahasiswa untuk siap bersaing di dunia kerja. Makanya timbul MBKM. Nah, MBKM ini satu aktivitas yang meningkatkan kemampuan non kognitif tadi. Jadi saya nggak harus jago programming, jago banget, nggak perlu itu nanti kalau udah dibutuhkan baru kita pelajari khusus ya, khusus untuk skill programming kita. Saya harus jago mobile development. Ya memang boleh sih, tapi itu nanti ya. Yang penting sekarang adalah kita mampu berkolaborasi, berkomunikasi, itu yang dituntut sekarang ya. Makanya pemerintah itu sedang gencar-gencarnya mengembangkan MBKM ya. Syukur-syukur Esa Unggul ya, kampus kita ini sudah dari sejak berapa tahun lalu aktif sekali di MBKM, termasuk perguruan tinggi aktif ya. Jadi kalian mungkin bertanya, kenapa kok kampus teman saya nggak aktif MBKM-nya? Kok dia Esa Unggul kok dipaksa ya? Ya memang nggak sama setiap kampus ya, nggak sama, bukan nggak sama hukumnya, hukumnya sama, cuman kemampuannya nggak sama. Kalau Universitas Esa Unggul udah banyak yang MBKM ya, Esa Unggul udah lebih siap ya. Buktinya kan banyak ya, banyak kakak-kakak kelas kalian yang sudah berhasil kan MBKM. Yang saya tahu ya, akibat dari magang MBKM yang angkatan berapa ya? Angkatan 2018 ya. Angkatan 2018 kampus Bekasi. Saya kan ngajar juga kan. Citra, Gonjolok, Bekasi kan, di kampus Bekasi itu. Angkatan 2018 itu magang, ya kebetulan sekali dapat di pabrik kan, Bekasi kawasan pabrik di perusahaan besar sih. Besar pabriknya, lupa saya. Itu ada berapa di kelas ini, orangnya nggak banyak, sekitar 10-11 orang gitu ya. Magang di situ, sama perusahaannya, wah kita lagi butuh karyawan banyak nih. Ya udah nanti kalau kalian lulus, udah nggak usah ngelamar kemana-mana, di sini aja. Oh enak banget kan ya. Itu udah ada kerjasama sama industri. Kampus Esa Unggul Bekasi itu memfasilitasi ya. Kan direktur kampus Esa Unggul Bekasi kan dari Fasilkom juga, Pak Nixon kan sering kesini dulu ya. Citra ya. Dia dulu direktur Citra sebelum Pak Dihin. Jadi ada manfaatnya paling tidak mendekatkan kampus dengan dunia kerja. Akhirnya udah kerja semua itu. Saya juga kaget loh. Gajinya gede-gede lagi ya, lumayan lah. Nggak usah cari-cari kerja. Itu salah satu efeknya ya. Tapi yang penting bagaimana kita mengasah kemampuan ya, kemampuan selain kognitif tadi. Kenapa kok perusahaan itu percaya? Dia ngelihat nggak semua orang yang magang di sini diterima, enggak. Kebetulan dia Esa Unggul, orang Esa Unggul hebat juga ya, hebat dia bisa sikapnya baik kan. Jadi nggak, kalau kerja nggak ngemil, nggak apa ya, kayak
kayak anak-anak sekarang ya, anak SMA ya. Kalau kalian kan nggak ngobrol sendiri. Kalau di dunia kerja dituntut itu ya. Terus datang juga rajin-rajin, waktu selama magang rajin-rajin kan mereka diam-diam menilai ternyata ya. Dan begitu lulus ditarik semuanya ya. Nah itu kan keuntungan juga kan bagi apa, mahasiswa ya, nggak usah capek-capek cari kerja. Nah di Tangerang juga bisa diterapkan seperti itu ya. Kalau apa istilahnya ya, kita siap ya. Kita juga harus, masa kalah sih sama Bekasi ya. Kebun jeruk aja kalah aja. Jadi enggak, itu cuma bukan untuk mencari yang jelek dan bagus, enggak, ini untuk apa ya, introspeksi kita sendiri aja. Kita nggak usah ngelihat orang lain ya, kita lihat diri kita sendiri apakah sudah lebih baik dari kemarin ya. Tiap hari seperti itu aja ya. Kemudian ini tujuannya adalah ini kan, saya lanjutkan ke slide ya, efisiensi baik biaya, sumber daya, dan waktu. Jadi efisiensi ini adalah suatu hal yang perlu ya dalam segala hal ya. Kenapa? Karena ini akan meningkatkan atau menunjukkan bahwa hasilnya itu akan efisien ya, tidak boros ya, tidak berlebihan ya, memberikan value yang tinggi sekali ini kalau efisien ya. Kemudian meningkatkan kualitas ya. Kualitas ini adalah mutu yang dari hari-hari terus meningkat ya. Jadi nggak ada produk yang dihasilkan dari kita ya, keseharian kita itu kualitasnya di bawah harapan ya. Kita dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas ya, baik dalam keempat hal tadi ya, sikap kita makin hari makin baik, makin dewasa, terus kemampuan belajar kita juga makin tinggi ya. Kemudian kontrol ya, ini kontrol terhadap proyek juga lebih baik ya. Proyek itu tidak jalan sendiri ya, ada yang mengendalikannya ya. Kemudian koordinasi internal juga lebih baik ya. Anggota tim proyek itu juga perlu berkoordinasi, berkolaborasi, dan jika ada apa silang pendapat itu kan bisa dikoordinasikan sehingga tujuan utamanya tercapai. Jadi nggak ada konflik, nggak jalan sendiri, itu sangat penting di suatu proyek. Sering loh proyek ada terjadi konflik di proyek itu kan. Misalkan di proyek itu punya 2 orang programmer. Programmer kan masing-masing punya style, kadang-kadang tidak sesuai, tidak cocok ya. Ini gimana pada webcamnya? Tolong diaktifkan ya, walaupun kita online. Nabil, Lim, diaktifkan Lim. Ini Mega, enggak apa-apa. Kita harus mengaktifkan ini sementara ya. Kemudian kalau misalkan ada kumpulan mendadak nggak apa-apa, nggak aktif. Tapi kalau bisa diaktifkan. Ini adalah tujuan dari manajemen proyek ya, saya lanjutkan. Kemudian meningkatkan semangat, tanggung jawab, serta loyalitas tim terhadap proyek ya. Jadi setelah kita mempelajari atau menguasai atau menerapkan manajemen proyek ini, jadi disitulah kita bisa melihat apa saja tanggung jawabnya yang perlu dilakukan dari setiap anggota tim ya, tugasnya seperti apa ya, supaya tidak saling istilahnya melemahkan, tapi harus saling menyemangati gitu ya. Jika ada yang salah diingatkan ya. Tujuannya apa? Supaya proyek itu cepat selesai ya. Kalau di proyek IT ya, SI dan IT sangat sama ya. Sebenarnya proyek itu SI, tapi sebagai butuh teknologi informasi ya, yang pernah saya alami ya. Kalau proyek IT itu lebih ke misalkan membangun data center ya, yang
sifatnya banyak hardware-nya. Kalau proyek SI lebih ke arah membangun sistem, ya. Sistem yang membutuhkan apa ya? Yang tujuannya untuk meningkatkan keuntungan bagi organisasi, ya, meningkatkan nilai tambah. Jadi nilai tambah itu antara lain keuntungan, value. Keuntungannya itu bisa diperoleh hari ini atau masa yang mendatang, itu value, ya. Jadi diartikan value itu hanya uang, nggak. Mungkin uangnya nggak datang sekarang, tapi tahun depan baru datang, tapi bertubi-tubi datangnya. Kan value-nya sangat tinggi. Karena sistem kita baik, tiba-tiba usernya membludak banyak, ya, maka tiba-tiba uangnya datang banyak. Jadi value, itu berarti value added-nya tinggi banget. Ya. Itu adalah tujuan, ya, tujuan dari manajemen proyek ini. Semua aktivitas jadi efisien, ya, biayanya nggak boros, ya, tapi sesuai dengan kebutuhan. Ya. Nggak boleh terlalu irit juga proyek, ya. Kalau terlalu irit malah bisa nggak jalan, tapi harus sesuai. Jadi kalau istilahnya beli barang itu murah, jangan murahan, tapi boleh murah tapi jangan murahan. Harus sesuai dengan spek yang dibutuhkan. IT itu sangat berubah, hati-hati, ya. Perlu juga mempelajari skalabilitas kalau IT. Apa itu skalabilitas? Nah, kan jadi kebutuhan yang diprediksi untuk 5 tahun ke depan, kan? Jadi sampai 5 tahun ke depan, apa yang kita beli ini masih cukup, masih jalan, ya. Misalkan hard disk, ya. Kalau di organisasi pertumbuhan data itu kan kencang sekali, ya. Jadi hari ke hari itu kayak kebut-kebutan. Kalau beda dengan kita punya handphone atau laptop, ya. Mungkin harddisknya penuh, nunggu 5 tahun lagi baru penuh, 10 tahun lagi. Kalau jarang ngisi apa-apa, kan, jarang nyimpen apa-apa, ya nggak penuh-penuh lah. Tapi kalau di perusahaan itu beda, ya. Itu cuman pertumbuhan data itu kayak jamur, cepat sekali. Nah, itu kemampuan skalabilitas itu perlu. Saya beli hard disk untuk server. Saya harapkan server ini bisa bertahan sampai 5 tahun ke depan. Jadi beli server yang secara hardware itu masih bisa bertahan 5 tahun, softwarenya masih bisa digunakan sampai 5 tahun, paling update pun update minor, ya, nggak harus replace misalkan, ya. Serta kapasitas hard disk. Saya beli kapasitas hard disk harus 10 tera misalkan. Jangan beli 1 tera, ntar nyicil 1 tera, itu nggak bisa, ya. Kalau di server itu harus direncanakan, kalau sampai 5 tahun ke depan butuh 10 tera, ya beli 10 tera. Ya. Makanya nilainya nggak lebih gede nilai proyeknya, ya. Tapi daripada baru 2 tahun macet, risikonya lebih besar. Nah, itu harus bisa menjelaskan ke pemilik proyek, ya, ke istilah stakeholder, ya. Kita ditawari proyek asli, saya budgetnya segini, bukan markup, ya. Markup karena menuntut skalabilitas nggak apa-apa, ya. Tapi kalau markup untuk ngambil keuntungan nggak boleh. Nah, sekarang kan banyaknya orang markup project kan untuk pribadi, kan, ya. Mungkin jalan di korupsi, itu udah sering kita lihat, ya. Nah, itu kan mentalnya, itulah satu sikap mental yang sekarang ingin dirubah, supaya generasi kedepannya itu tidak bermental seperti itu, ya. Kan dalam pembangunan peradaban kan butuh waktu. Kata Presiden Jokowi kan, nggak cuma Presiden Jokowi, semua presiden di seluruh dunia, kan, untuk membangun peradaban itu butuh waktu. Nggak bisa tiba-tiba orang Indonesia ini harus kayak orang Perancis dalam waktu 6 bulan, ya nggak bisa. Karena membangun peradaban, gitu. Coba kalian ke negara maju, jalan tuh nggak ada yang pelan, kan? Coba tanya Link yang baru dari Korea. Di sana nggak ada orang jalan santai, kelemar, nongkrong di angkringan, nggak ada di sana. Semua serba terburu-buru di sana. Jalan, nggak ada orang tiba malas-malasan jalan terus panggil Gojek, nggak ada di sana. Jalan kaki berkilo-kilometer, 5 kilo jalan kaki udah biasa, ya.
di negara-negara maju di Singapura ya gitu ya. Orang itu jalan kaki aja kerjanya, nggak ada yang manggil-manggil. Padahal di sana ada Grab, Gojek ada, nggak mau mereka. Karena mereka lebih merasa nyaman kalau jalan kaki. Naik kereta, jalan kaki udah. Itu jadi itu peradaban butuh waktu kan. Nah ini juga proyek ini kita harus banyak belajar mengenai ini kan ya. Untuk efisiensi sumber daya tadi kan ya. Jadi sumber daya itu nggak boleh berlebihan, harus sesuai dengan kebutuhan. Waktu juga gitu, nggak boleh terlalu panjang, nggak boleh terlalu pendek. Kalau terlalu pendek mencurigakan juga, jangan pakai joki ini kan, atau nyontek. Peningkatan kualitas, ya. Jadi project quality management ya, manajemen kualitas project itu akan kita pelajari bahwa suatu produk yang dihasilkan dari proyek itu juga harus berkualitas ya. Kualitas seperti apa? Sesuai dengan kontrak di awal. Jadi kualitas itu tidak mengada-ngada ya. Biasanya di dokumen kontrak proyek itu sudah ada hal-hal yang diminta ya. Saya minta produk yang saya minta program yang bisa menangani 100 karyawan saya, nah, sebuah rumah sakit misalkan ya. Karyawan saya ada 100, saya tolong buatkan sisi informasi rumah sakit yang bisa digunakan oleh 100 karyawan saya. Dibikinlah, kita bikin program gimana? Yang bisa untuk 100 orang, atau boleh dikasih spare lah, 150 orang bisa login. Jadi nggak boleh kita bikin aplikasi yang wah hanya bisa dipakai 50 orang, Pak. Orang ke 51 login langsung hang. Bisa loh, bisa ya. Jangan dikira login itu otomatis jalan, enggak. Setiap login itu makan resources, makan space, makan segala macam lah. Jadi akan menghambat kinerja sistem, bahkan mungkin sistem itu hang kalau tidak sesuai dengan spek yang diminta ya. Kualitas itu sebenarnya arahnya ke spek ya. Pokoknya saya butuh speknya grade 1, KW1, jangan bikin KW2 gitu kan. Itu adalah manajemen kualitas. Di proyek juga bisa diukur ya. Ada toolsnya untuk mengukur manajemen. Ada banyak sekali malah tools di kualitas ini kan. Ada dalam bentuk statistik kan, ada bentuk sampling, ada bentuk simulasi ya. Itu tools untuk manajemen kualitas project itu banyak. Nanti di sesi ini ada beberapa tools yang dicoba ya, nggak semuanya. Kalau semuanya nggak cukup waktunya nanti. Yang penting kita poin-poinnya harus tahu ya. Kemudian kontrol terhadap proyek juga lebih baik ya. Jadi proyek itu tidak autopilot ya. Harus terkendali dari awal hingga akhir. Ada koordinasi internal lebih baik ya, terus meningkatkan semangat tanggung jawab ini sudah ya nggak apa-apa untuk lebih memahami ya. Kemudian Gantt ini tools ya, terus yang akan kita gunakan dalam membuat penjadwalan project, membreakdown aktivitas itu dengan Gantt chart. Gantt chart ini nama orang ya. Jadi grafiknya berbentuk diagram batang. Ini banyak program Gantt chart yang gratis ya, kita nggak perlu beli ya, dan online. Tim proyeknya bisa beberapa orang ya. Misalkan nanti ditugas satu proyek itu dikerjakan oleh 3 orang misalkan ya. Jadi tidak harus ngumpul di kampus 3 orang, dari rumah masing-masing bisa. Untuk mengerjakan proyek ini dengan online. Ini ada banyak fasilitas gratis juga. Kemudian ada metode penentuan jalur kritis. Ini juga
perlu diketahui bahwa setiap proyek itu nggak semuanya aman ya, dan nggak semuanya kritis. Apa maksudnya kritis ini? Nggak boleh melar ya. Ada anggota proyek, misalkan 10 orang yang terlibat di satu proyek, jangan 10 3 lah kayak di tugas ini kan. 3 orang ini punya apa aktivitas yang berbeda-beda ya. Nah, setiap aktivitas itu kan ada awal dan ada akhirnya, dan nggak dilakukan secara bersamaan. Ada mulainya di tengah, ada di belakang baru mulai. Nah, ketiga orang ini nggak semuanya kritis, artinya nggak harus dikerjakan hari ini. Bisa dikerjakan besok atau lusa sesuai dengan jadwal proyeknya. Jadi jalur kritis itu istilahnya jalurnya nggak boleh mundur ya. Kalau misalkan saya kebagian mengerjakan tugas saya itu hari Kamis, baru bisa saya kerjakan, dan selesai harus hari Sabtu ya. Berarti itu masih jalur kritis, nggak boleh mundur gitu kan. Jadi harus selesai Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi harus 3 hari itu harus selesai dan harus dimulai hari Kamis, nggak bisa dimulai hari Rabu. Jadi ada pekerjaannya nggak bisa dimajukan. Misalkan bikin program modul A, modul B, modul C kan, terus berurutan, nggak bisa langsung modul C, nggak bisa. Ada yang seperti itu. Itu adalah bagaimana mencari jalur kritis. Jadi nggak semuanya harus sibuk, enggak. Misalkan Reza kelompok sama Mega sama Edo. Nah kalau pas saya ke bagian kritis terus ya mau nggak mau Rezanya sibuk. Edo bisa jalan-jalan dulu kemana. Oh, saya kan jatahnya hari Rabu baru ngerjain. Kenapa harus sekarang? Boleh, itu nggak jalur kritis. Ada yang boleh dikerjakan lebih cepat, ada kalau bisa ya. Tapi ada hal-hal yang nggak bisa dikerjakan lebih cepat, kayak contohnya gambarnya membangun rumah. Bangun rumah kan untuk masang genteng harus bangun dinding dulu kan. Jadi baru bisa memasang genteng setelah dindingnya berdiri. Jadi nggak mungkin masang genteng dulu baru dinding terbang dari gentengnya kan. Jadi itu gambaran aja bahwa ada pekerjaan proyek yang bisa dikerjakan di awal, ada yang harus dikerjakan setelah pekerjaan yang selesai. Wah, udah ajan ya. Ini udah berapa jam? Hampir belum 1,5 jam. Oke, saya lanjutkan dikit biar cepat ya. Ini ada siklus pengembangan juga menjadi bahan materi pembelajaran. Nanti ada software development life cycle, metode waterfall ya, atau air terjun. Jadi metode ini bagaimana caranya nanti kita pelajari ya. Kenapa disebut air terjun? Kenapa enggak pakai metode yang lain juga nanti akan saya uraikan. Kemudian ada dalam proses pengembangan software, peran analisa sangat penting dan merupakan bagian dalam struktur kerja manajemen proyek ya. Kemudian saya lanjutkan lagi. Ini gambaran nanti di belakang yang saya review aja karena akan kita pelajari lagi. Salah satu bagian dari LCD adalah pemrograman. Ini tadi coding ya, saya sebut. Mau nggak mau sih kita orang IT harus memahami coding. Tidak harus mahir, ya. Tapi harus memahami dan bisa membuat yang sesuai dengan kebutuhan kita aja. Kemudian dalam proyek pengembangan informasi, pemrograman bisa menyita paling banyak sumber daya. Jadi sumber daya kan tidak hanya uang kan. Sumber daya itu bisa macam-macam. Orang juga kan sumber daya, alat. Jadi proyek IT itu juga nilainya besar ya. Ya setahu saya sangat besar nilainya. Jadi nggak cuma proyek bikin jembatan aja, bisa proyek IT walaupun kecil, nggak kelihatan mata itu bisa miliar, bisa ratusan juta ya, bisa puluhan juta ya. Ya contohnya proyek membangun suatu ERP ya dalam suatu perusahaan manufacturing besar itu bisa menghabiskan 10 miliar.
manufaktur yang kecil atau non manufaktur mungkin cuma 1 miliar. Ada yang di bawah 1 miliar, tapi itu programnya sederhana ya, yang istilahnya jumlah usernya terbatas, aktivitasnya juga lebih banyak hanya di keuangan ya, aktivitas non keuangannya nggak banyak, itu biasanya software-nya masih ada yang jutaan, ada yang belasan juta gitu. Nilai proyeknya maksudnya, bukan harga software ya. Software kan custom biasanya, Pak. Jadi fungsi dan apa prosedur datanya itu spesifik dengan perusahaan yang minta sesuai dengan pemilihan perusahaan. Ya. Jadi tidak seragam di semua perusahaan, beda-beda. Ini adalah saya lanjutkan bahasa pemrograman ada alat bantu, tapi kemampuan programmer dalam menerjemahkan kebutuhan pengguna menjadi aplikasi yang tepat guna. Memang bahasa pemrograman adalah tools atau alat bantu, tapi kemampuan untuk programmer ya atau coding ya, itu cukup penting ya. Coding yang bisa yang sesuai dengan kebutuhan aja ya, untuk menyambungkan dengan kebutuhan pelanggan. Ini kita juga perlu memahami coding-coding yang diperlukan supaya pelanggan misalkan tujuannya untuk memperjelas kebutuhan pelanggan tadi ya. Jadi pelanggan itu ya saya bilang tadi dia nggak tahu apa yang dia mau, itu yang bahaya ya. Kalau kita tidak sanggup menerjemahkan kemampuannya dia. Nah, nanti bisa jadi salah hitung nilai proyek, kita jatuhnya rugi. Oh itu gampang kok, nanti paling 1 juta deh jadi sama gua. Nggak bisa kayak gitu ya. Harus hitung dulu. Sialan tadi salah, itu 1 juta deh untuk beli kertas saja kurang namanya kan ya. Jangan sampai ada kesalahan gitu kan ya. Harus diterjemahkan dulu apa maunya, jangan sampai keliru. Nah, untuk supaya persepsi yang sama juga harus ada beberapa kali pertemuan menyamakan persepsi. Ini penyebab kegagalan proyek juga ya, tidak samaan persepsi ya. Jadi nilai A misalkan menurut Mega sama Reza beda nih apinya. Jadi kan nilai B menurut Reza dan Mega juga beda. Kalau menurut Mega jelek banget nilai B, kalau menurut Reza oh udah bagus, dia kan bisa jadi kan, tergantung pengamatannya kan. Nah ini harus menyamakan persepsi antara pengguna dengan pembangun yang developer seperti kita. Kemudian saya lanjutkan ya, ini gambaran sampai di sini ada yang nanya. Waktu kita sudah mau habis ya. Saya lanjutkan. Nah ini ada banyak software database ya, ini mengenai kemampuan database tadi yang disebut Edo kan. Software database juga banyak, yang gratis juga banyak ya. Kita manfaatkan ini. Ini database itu banyak macamnya, cuman query-nya sama kok. Saya udah nyoba semua kan. Jadi jangan istilahnya takut wah saya bisa ini, saya nggak mau belajar yang lain, enggak, sama kok. MySQL, Microsoft SQL, PostgreSQL itu query-nya sama. Select, insert, update, nggak ada beda, itu aja muter kok. Tapi memang sintaknya agak dikit beda ya, beda sintak aja. Kayak sepeda motor ya. Honda, Yamaha, Suzuki kan sama. Lokasi kalau ngegas ya diputar kanan gitu kan. Kalau ngerem kakinya diinjek atau tangan. Kalau rem matic semua remnya pakai tangan, nggak ada yang ngerem pakai hidung. Sama kok. Jadi selagi fungsinya sama, biasanya sama perintahnya, cuma beda sintak aja. Dan semua aplikasi itu biasanya punya driver ya. Kalau di Windows biasanya ODBC, kalau di Unix itu driver,
Kalau di Android juga driver kan. Jadi ada software kecil yang menghubungkan antara aplikasi dan database itu namanya driver. Kalau kita pakai Windows itu istilah Windows ODBC gitu kan, link overlay linked data apa? Semacam modul interface juga sebenarnya sih. Untuk menyambungkan PHP ke Microsoft SQL Server itu pakai ODBC namanya, itu basis datanya. Gimana makanya tinggal install next gitu kok nggak rumit ya. Jadi aplikasi itu nggak otomatis nyambung, jadi ada software perantaranya atau interface. Gitu. Gampang kan ya? Jadi itu bagian dari coding. Gimana Pak saya mungkin PHP saya ke MySQL, lihat YouTube sebentar bisa, tinggal install drivernya. PHP biasanya, PHP ke MySQL. Kalau HTML nggak langsung deh, HTML cuma nampilin. Codingnya sendiri adanya di PHP, ya, bukan HTML ya. Codingnya itu yang nyambung ke database-nya. Itu pakai driver. Kenapa kok pakai driver? Nah, kalau database-nya saya ganti, bisa aja. Jadi database-nya diganti, PHP-nya nggak usah diganti, sama aja, nggak apa-apa. Atau satu PHP punya database bisa. Cuma pakai MySQL, mau ke Microsoft SQL, mau ke PostgreSQL, tinggal nambahin driver aja, nggak masalah itu. Ini kemampuan database ya, jelasnya. Jadi nggak usah takut. Saya kan orang SI Pak, nggak perlu menguasai database, siapa bilang? Oh, database cuma tabel-tabel gitu aja kan, nggak usah takut ya. Ada untuk membacanya gampang, install aja PHP MySQL kayak terhongol, iya database nongol. Mudah kok sekarang banyak tulisnya. Kemudian penentuan ini harus dilakukan sejak awal karena akan menentukan juga bagaimana sistem informasi dibangun ya, kembali ke urusan planning ya, perencanaan. Jangan sampai salah milih basis data karena basis data itu ada limitnya. Kayak MySQL itu maksimum cuma 4 giga yang gratisan. Postgre sekitar juga 4 giga, 4-5 giga itu Postgre mungkin lebih gede sih. Tapi yang gratis atau community edition itu ada batasnya. Jadi nggak ada dunia ini yang gratis sih istilahnya gitu ya. Gratis pun kebanyakan hanya dikasih cicipan kayak kita ke toko roti kan ya. Itu ada tester. Bayar nggak tes? Ya enggak lah, itu tes ya. Begitu halnya dengan software. Biasanya yang dikasih tester itu yang dikasih gratis cuma tester. Atau bisa tesnya dalam waktu tertentu ya misalnya 3 bulan atau unlimited waktu cuman space-nya terbatas. Jadi macam-macam sih. Jadi ini juga perlu dipahami ya. Kemudian udah lewat banyak ya. Oke, ini next-nya akan kita pelajari nanti di tahap berikutnya. Sampai sekian mata kuliah sesi pertama mata kuliah manajemen proyek sistem informasi ini. Jika ada pertanyaan, nggak ada ya, saya harap dengan adanya WA Group nanti yang kita bangun ya. Habis ini nanti ketua kelasnya agar membuat WA Group ya. Di sini Andre kan ketua kelasnya nanti bikin WA Group. Nanti di situ boleh bertanya ya. Bertanya jika ada yang masih kurang, bertanya apa tugasnya, kelompoknya siapa ya. Oke. Oke, sebelum saya akhiri semuanya ya, mungkin ini perlu saya sampaikan karena ini adalah salah satu kewajiban dari pekerti Universitas Bengkulu ya. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Bengkulu yang telah menyelenggarakan aktivitas pekerti ini ya. Dengan instruktur yang luar biasa dari mana-mana instrukturnya, sehingga bisa memberikan wawasan kebutuhan untuk
peningkatan kualitas pembelajaran di tempat kami dan akan kita terapkan. Demikian informasi kuliah kita hari ini ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas kehadirannya. Tapi sebelum berakhir, mari kita foto-foto dulu semua. Buka kamera ya. Buka kamera semua. Kita foto dulu ya. Oke, ada yang mau screenshot, bantu screenshot. Edo, tolong screenshot dong. Seperti biasa. Ya, Pak. Tolong screenshot. Baik, Pak. Ini nanti kirim di grup ya. Ya, Pak. Udah? Bentar, Pak. Oke. Oke, kalau 1, sudah. Belum. 2, 3. Oke, Sekali lagi, Pak. terima kasih. Sekali lagi. 1, 2, 3. Udah, Pak. Oke, kalau sudah saya akhiri ya. Terima kasih atas partisipasinya dalam perkuliahan hari ini. Semoga bermanfaat ya. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh, Liv. Boleh, Liv. Terima kasih, Terima Pak. kasih. Kasih, Pak. Yuk.